Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum ya tulab fasal sadis? Bagaimana kabar anak-anak level 6 yang Ustadz banggakan? Solih dan solih level 6. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ustadz Opi kembali menyapa dalam pembelajaran bahasa Arab. Pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kata kerja masuk. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas di buku bahasa Arab Arabic for Kids halaman 94 sampai 99. Dan pada materi kali ini kita akan membahas tentang tanya jawab ataupun percakapan berkaitan dengan kata kerja masuk. Dan untuk kata kerja yang kita gunakan, kita menggunakan kata kerja ana adkhulu, saya sedang masuk. Ana adkhulu atau saya sedang masuk adalah sebagai pelaku yang ditanya. Kemudian sebagai pekerja ataupun kata kerja untuk yang ditanya adalah anta tadkhulu, kamu laki-laki sedang masuk. Dan juga anti tadkhulina, kamu perempuan sedang masuk. 3 kata kerja ini menjadi pelaku utama ataupun menjadi kata kerja utama dalam pembahasan kali ini. Kenapa kita menggunakan kata kerja saya sedang masuk, kamu laki-laki sedang masuk, dan kamu perempuan sedang masuk? Karena untuk kata kerja ataupun untuk tema tanya jawab menanyakan kegiatan masuk, kita menggunakan anta tadkhulu sebagai orang yang ditanya untuk laki-laki. Kemudian anti tadkhulina sebagai orang perempuan yang ditanya. Kemudian untuk menjawabnya menggunakan kata kerja ana adkhulu, saya sedang masuk. Untuk laki-laki dan perempuan yang ditanya menjawabnya sama, yaitu saya. Tidak ada perbedaan dalam kata kerja ataupun kata ganti orang ana. Kita lanjutkan slide yang berikut ini. Oke. Tanya jawab aktivitas kata kerja masuk. Ataupun menanyakan aktivitas masuk kepada orang lain. Ana adkhulu, seperti yang sudah Ustaz sampaikan tadi. Ana adkhulu ataupun kata ganti orang saya menjadi jawaban dari pertanyaan kata kerja masuk. Kemudian anta tadkhulu menjadi bahan ataupun menjadi orang yang ditanya, yaitu orang kamu laki-laki. Kemudian anti tadkhulina menjadi orang kamu perempuan yang ditanya. Kemudian dalam aktivitas tanya jawab kata kerja masuk ini kita menggunakan kata tanya apakah atau hal. Apakah termasuk kata tanya. Bahasa Arab dari apakah yaitu hal. Kemudian kata tanya yang kedua, untuk hal mempunyai jawaban 2, yaitu la artinya tidak, kemudian na'am artinya iya. Tinggal pilih dari pertanyaan yang ditanyakan jawabannya iya atau tidak.
Kemudian untuk kata tanya yang kedua yaitu kemana. Bahasa Arabnya ila aina. Ila aina memiliki jawaban ila, ke, dan juga fi atau di. Tapi untuk pembahasan nanti kita akan menentukan jawaban ila saja. Kemudian kata tanya yang terakhir untuk pembahasan kali ini yaitu kapan atau mata. Bahasa Arab dari kapan adalah mata. Untuk kata tanya mata digunakan untuk menanyakan waktu atau jam. Nanti akan kita bahas pada sesi ataupun kesempatan yang lain. Sekarang kita bahas untuk kata tanya apakah ataupun hal. Kata tanya apakah digunakan untuk menanya orang kamu laki-laki dan kamu perempuan. Kata tanya apakah mempunyai jawaban iya dan tidak. Kata ganti orang saya berlaku untuk saya laki-laki dan saya perempuan. Jadi tidak ada perbedaan ketika ditanya, jawabannya saya. Mari kita simak contoh berikut ini. Kata tanya apakah untuk tempat rumah. Al-baiti artinya rumah. Kita gunakan sebagai contoh kata tanya ataupun kalimat sempurna untuk kata tanya apakah. Contohnya adalah untuk kali ini slide yang ini kita membahas untuk percakapan antara laki-laki. Contoh kalimatnya adalah hal anta tadkhulu ilal baiti. Apakah kamu laki-laki masuk ke rumah? Kalau pertanyaannya apakah berarti jawabannya ada dua, tinggal pilih iya atau tidak. Yang pertama untuk jawaban iya, maka kalimatnya adalah na'am ana adkhulu ilal baiti. Iya, saya masuk ke rumah. Bagaimana untuk jawaban la atau tidak? Kalimatnya sebagai berikut. La ana adkhulu ilal fasli. Tidak, saya masuk ke kelas. Maka ketika ditanya kemudian jawabannya sesuai dengan yang ditanyakan, maka kalimatnya gampang, kalimatnya seperti yang ditanyakan. Contoh ketika pertanyaannya apakah kamu masuk ke rumah, karena contoh gambarnya adalah rumah, maka jawabannya menggunakan gambar contoh yang ada. Tapi kalau jawabannya tidak, maka kita mencari jawaban tempat yang lain. Maka kemampuan untuk kosakata, memahami banyak kosakata sangat penting dalam percakapan ini, karena jawaban berbeda-beda. Untuk kata tanya apakah memiliki jawaban iya dan tidak. Sekarang untuk kata tanya apakah atau hal percakapan untuk yang perempuan. Sama rumusnya seperti tadi, kata tanya apakah digunakan untuk menanya orang kamu laki-laki dan kamu perempuan. Kata tanya apakah mempunyai jawaban iya dan tidak. Kata ganti orang saya berlaku untuk saya laki-laki dan saya perempuan. Prinsipnya sama. Contohnya sekarang kita menggunakan contoh tempat kelas, tapi pelakunya percakapannya antara perempuan.
Contohnya sebagai berikut. Hal anti tadkhulina ilal fasli. Silahkan diperhatikan bentuk kata kerja untuk kamu perempuan. Silahkan difahami dengan baik supaya tidak keliru. Hal anti tadkhulina ilal fasli. Apakah kamu perempuan masuk ke kelas? Jawabannya adalah kalau na'am, na'am, ana adkhulu ilal fasli. Ya, saya masuk ke kelas. Kalau tidak, maka kita mencari jawaban tempat yang lain. La, ana adkhulu ilal masjidi. Tidak, saya masuk ke masjid. Prinsip materinya sama. Kalau jawabannya iya, maka jawaban tempat sesuai yang ditampilkan atau yang dicontohkan. Kalau jawabannya tidak, maka kita mencari contoh tempat yang lain. Itu untuk kata tanya hal ataupun apakah. Sekarang kita praktekkan ya, kita praktekkan percakapan untuk kata tanya apakah. Silahkan dibuka buku paketnya halaman 95. Di halaman 95 kita menggunakan gambar sekolahan, rumah, kamar, dan dapur. Tidak semua gambar kita gunakan, kita ambil yang mudah saja supaya kalian mudah untuk menyusunnya. Contohnya sebagai berikut. Pertanyaannya seperti ini. Hal anta tadkhulu ilal madrasati? Apakah kamu laki-laki masuk ke sekolahan? Ini untuk pertanyaan ke kamu laki-laki. Hal anti tadkhulina ilal madrasati? Apakah kamu perempuan masuk ke sekolahan? Ini pertanyaan yang ditujukan untuk kamu perempuan. Jawabannya sebagai berikut. Naam, ana adkhulu ilal madrasati. Ya, saya masuk ke sekolahan. Kalau jawabannya naam atau iya. Kalau jawabannya la atau tidak, maka la, ana adkhulu ilas suki. Tidak, saya masuk ke pasar. Sekarang bagaimana untuk tanya jawab ataupun percakapan dengan contoh tempat rumah? Contohnya adalah hal anta tadkhulu ilal baiti? Apakah kamu masuk ke rumah? Hal anti tadkhulina ilal baiti? Apakah kamu perempuan masuk ke rumah? Jawabannya adalah na'am, ana adkhulu ilal baiti. Silahkan nanti difahami, dicari jawabannya untuk artinya ya. Semoga kalian mudah untuk mengartikan sendiri. Ini bukan tugas, tapi dipelajari bersama. Na'am, ana adkhulu ilal baiti. Kalau untuk la bagaimana? La, ana adkhulu ilal baiti. Sekarang untuk gambar berikutnya. Hal anta tad'ulu ilal ghurfati? Apakah kamu laki-laki masuk ke kamar? Apakah kamu perempuan masuk ke kamar? Jawabannya adalah na'am, ana adkhulu ilal ghurfati. Ya, saya masuk ke kamar. Untuk jawaban tidak ataupun la, la, ana adkhulu ilal matbakhi.
Bagaimana artinya? Sudah ada yang bisa mencari jawabannya untuk arti? Ditulis sendiri di buku tulis atau di buku paketnya sebagai penambahan materi ataupun pelengkap materi. Tidak, saya masuk ke al-matbakhi artinya apa? Dapur. Oke, sekarang untuk gambar yang terakhir, gambar dapur, silahkan kalian cari jawab pertanyaannya sendiri untuk orang laki-laki dan orang perempuan, dan untuk jawaban yang na'am ataupun la. Silahkan kalian lengkapi sendiri untuk melengkapi materi pada slide kali ini. Nah, anak-anakku semuanya, level 6 yang solih dan solihah. Sekarang kita lanjutkan ke materi kata tanya ila aina ataupun kemana. Kata tanya ila aina ataupun kemana digunakan untuk menanya tentang lokasi ataupun tempat sebuah aktivitas. Karena aktivitas kita masuk, maka digunakan untuk menanya orang masuk kemana. Kita menggunakan contoh yang mudah, yaitu rumah. Contohnya sebagai berikut. Untuk percakapan yang laki-laki, ila aina anta tadkhulu, kemana kamu laki-laki masuk? Karena contoh tempatnya adalah rumah, maka jawabannya pasti sesuai dengan contohnya, yaitu rumah. Jawabannya adalah ana adkhulu ilal baiti. Saya masuk ke rumah. Untuk kata tanya ila aina, jawabannya sangat gampang karena kita sudah memiliki jawaban dari aktivitas kita. Jadi tidak ada pilihan iya atau tidak, bukan seperti yang tadi, tapi jawabannya pasti. Sekarang kita praktekkan untuk mempelajari halaman 98 dan 99, yaitu mempraktekkan percakapan ataupun kata tanya ila aina, kemana, dengan menggunakan gambar sebagai berikut sebagai tempatnya, keterangan tempatnya, yaitu gambar masjid. Apa bahasa Arabnya masjid? Al-masjidi, kemudian gambar pasar, as-suki, kemudian gambar terminal, al-mahattati, dan gambar kelas, al-fasli. Sekarang contoh percakapannya adalah kata tanya untuk menanya orang laki-laki. Ila aina anta tadkhulu, kemana kamu masuk? Sekarang menanyakan perempuan, ila aina anti tadkhulina, kemana kamu perempuan masuk? Jawabannya satu. Jawabannya sama. Untuk orang laki-laki dan orang perempuan jawabannya, dia akan menjawab, ana adkhulu ilal masjidi. Saya masuk ke masjid.
Itu berlaku untuk tempat yang lain dengan pertanyaan yang sama yang tadi Ustadz contohkan, kemudian dengan jawaban yang sama. Untuk pasar juga jawabannya ana adkhulu ilas suqi. Untuk gambar terminal, pertanyaannya misalkan ila aina anta tadkhulu, kemana kamu masuk? Ila aina anti tadkhulina, kemana kamu masuk? Jawabannya sama. Ya, laki-laki perempuan jawabannya sesuai tempat yang dia miliki dalam setiap kegiatan. Ana adkhulu ilal mahattoti. Yang untuk gambar kelas juga sama, kalau aktivitasnya di kelas, maka dia jawabannya ana adkhulu ilal fasli. Kata tanya ila aina memiliki jawaban yang pasti sesuai aktivitas yang dia lakukan. Anak-anak level 6 solih dan solihah, untuk materi berkaitan dengan tanya jawab aktivitas masuk, kita bagi dulu dalam sesi ini, yaitu kata tanya hal ataupun apakah, kemudian kata tanya ila aina, kemana. Untuk kata tanya mata ataupun kapan akan kita bahas di sesi yang lain karena akan membahas khusus tentang waktu dan jam. Untuk materi kali ini tidak ada tugas dulu karena beberapa tugas yang kemarin ada yang belum selesai mengerjakan tugasnya, ada yang belum melaporkan, ada yang belum mengumpulkan tugasnya. Semoga difahamkan dengan baik, semoga bisa memahami materi dengan baik. Silahkan difahami materinya dengan baik. Kalau ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan ke Ustadz Opik lewat nomor WA Ustadz Opik ataupun bisa dengan kontak yang lain. Semoga dimudahkan. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga Allah memudahkan kita dalam memahami materi kali ini. Cukup sekian dari Ustadz Opik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.